Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman tetap dalam kondisi yang baik, tetap semangat, dan buat teman-teman yang saat ini sedang dalam fase berjuang, dalam fase penyembuhan akibat gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, semoga teman-teman diberi kesembuhan, kesehatan yang baik, bisa kembali menikmati indahnya kehidupan ini. Di video saya kali ini saya akan membahas salah satu sensasi, yaitu keliengan. Nah, keliengan sebenarnya merupakan bagian dari gejala psikosomatis, di mana gejala tersebut salah satu efek dari GERD dan anxiety. Orang yang merasa keliengan, rasanya mau pingsan, dunia seakan muter, rasanya nggak enak, jalan sempoyongan. Tapi teman-teman, keliengan sebenarnya nggak bakal bikin pingsan. Ya, itu yang harus teman-teman sadari dan itu yang harus teman-teman ketahui. Itu hanya merupakan sebuah sensasi saja yang berasal dari kambuhnya atau datangnya GERD atau datangnya anxiety atau kecemasan berlebihan. Nah, apa sih penyebabnya dan cara mengatasinya agar terbebas dari rasa keliengan, pusing tujuh keliling, kadang pandangan atau mata jadi kabur, menurut apa yang saya lalui dan saya praktekkan. Oke, semua kita kupas tuntas di video saya kali ini. Jadi buat teman-teman, tonton video saya sampai selesai agar mendapatkan manfaat yang penuh. Dan jika video saya ini bermanfaat untuk orang lain, saya mohon untuk di-share. Atau teman-teman silahkan share. Oke, jangan lupa juga subscribe ya teman-teman. Yuk, kita bahas tentang keliengan. Nah, kenapa orang yang kena GERD, gangguan asam lambung, dan anxiety bisa keliengan? Jawabannya adalah teman-teman, yang pertama, keliengan biasanya disebabkan karena tidak fokus dalam makanan kita. Kebanyakan penderita GERD, anxiety, gangguan asam lambung itu abai dalam hal makanan sehat dan bergizi. Hal ini yang menyebabkan kekurangan nutrisi dalam tubuh sehingga tidak bisa menyuplai tenaga yang dibutuhkan tubuh. Kenapa penderita GERD, anxiety, gangguan asam lambung selalu abai dalam hal makanan? Karena mereka kadang takut untuk mencoba atau mereka terlalu berhati-hati, sehingga hal ini yang menyebabkan kekurangan nutrisi, kekurangan energi, sehingga menimbulkan keliengan tersebut. Pada penderita GERD dan anxiety, itu memang kebanyakan hanya diam, tidak ngapa-ngapain. Tapi ya teman-teman ya, dalam diri mereka, pikiran mereka itu berjalan-jalan, sangat jauh, saking jauhnya sampai kesasar, sampai tersesat, mikir yang macam-macam, sehingga menambah kecemasan dan energi akan terkuras habis untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting atau memikirkan hal-hal yang terlalu jauh dan itu belum terjadi. Makanya kadang sampai merasa kelelahan. Makanya penderita GERD, anxiety, meskipun tidak melakukan apa-apa, mereka merasa sangat kelelahan karena yaitu energi mereka terkuras habis karena pemikiran-pemikiran atau pikiran-pikiran yang negatif. Kadang yang tidak mengerti akan mereka atau orang-orang yang tidak mengerti akan penderita GERD, anxiety, biasanya mereka bilang, loh kamu nggak ngapa-ngapain kok sampai lelah. Ya nggak? Bener nggak? Banyak yang bilang seperti itu. Tapi tanpa mereka sadari bahwa penderita GERD, anxiety, gangguan asam lambung itu pikirannya sudah terlalu jauh, sudah terlalu banyak yang mereka pikirkan, sehingga jelas habis tuh tenaga, habis energi, yang ada yaitu lemas, keliengan. Solusinya gimana dan cara mengatasinya bagaimana? Ya, yang jelas teman-teman penderita GERD, anxiety, gangguan asam lambung harus makan makanan yang bergizi dan bernutrisi yang baik. Meskipun kita tidak mau makan, merasa tidak enak untuk makan, kita coba paksa.
sedikit demi sedikit, tapi setidaknya harus ada makanan yang bergizi, yang bernutrisi masuk ke dalam tubuh kita. Buat teman-teman, ketika kita makan sesuatu, jangan terlalu pantangan. Makan ini nggak berani, makan itu nggak berani. Takut kambuh, terus cemas, terus kumat lagi, muter terus. Pokoknya beri asupan pada diri kita, pada tubuh kita, asupan-asupan yang baik dan bergizi. Dan buat teman-teman semuanya, teman-teman harus tetap menjaga pola makan dan pikiran, jangan terlalu jauh, jangan terlalu pergi kemana-mana, oke? Kemudian, kelingan bisa juga diakibatkan karena dehidrasi. Kurang minum air putih ya teman-teman ya. Bukan air yang berwarna, beraroma atau berasa, alias seperti kopi, teh, sirup, sari buah, boba, atau mungkin bir, alkohol, dan lain-lain. Jangan teman-teman. Minum air putih, kalau bisa air putih hangat. Tetapi jika tidak bisa, ya air putih biasa. Ya, jangan yang terlalu dingin atau air putih dingin. Nah, kaitannya apa? Dehidrasi dengan keliengan. Begini penjelasannya. Kalau kita kurang minum air putih, tubuh akan mengalami kekurangan suplai cairan. Sedangkan 70% dari tubuh kita ini terdiri dari cairan atau isinya merupakan cairan. Jadi, kalau sampai kekurangan akan mengganggu metabolisme tubuh, apalagi ditambah kondisi stres. Asam lambung naik, sistem otak jadi kacau. Dan efeknya tentu saja keliengan. Cara mengatasinya bagaimana? Ya, cara mengatasinya pastinya kita harus minum air putih secukupnya sesuai dengan kondisi tubuh kita dan berat badan tubuh kita. Kisarannya 1,8 atau 2 liter, mungkin bisa lebih, tergantung berat badan teman-teman semuanya. Yang ketiga, keliengan juga bisa berasal dari stres yang berkepanjangan, cemas berlebihan, pikiran kacau, dan takut yang sangat berlebihan. Itu juga bisa memicu keliengan. Percayalah teman-teman, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, itu tubuhnya diam, rebahan, senderan, sambil lihat TV, tapi pikirannya udah pergi jauh, sampai kemana-mana jauh pikirannya pokoknya. Pikirannya udah jauh, nggak karuan. Menduga-duga, mengira-ngira sesuatu hal yang belum terjadi. Ya nggak? Bener nggak teman-teman? Nah, mikir gimana sembuhnya. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Udah diobati kok tidak sembuh-sembuh ya? Ya kan? Bener nggak teman-teman? Nah, nyeri dikit udah pikirannya yang macam-macam. Kepala ibaratnya ini bisa keluar uapnya ya, sampai pusing, keliengan, pusing muter 7 keliling, sampai terasa kayak gempa. Nah, gimana solusinya? Teman-teman harus batasi googling, mencari-cari sesuatu, mencocok-cocokkan sesuatu, terutama soal penyakit yang teman-teman alami. Udah stop dulu, hilangkan kegiatan-kegiatan tersebut, hilangkan informasi-informasi yang masuk yang tidak ada kaitannya atau miscommunication, atau belajar cuek terhadap sesuatu hal yang tidak masuk akal atau sesuatu hal yang bisa bikin mental kita down atau mental kita terganggu. Kemudian apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, paling nggak teman-teman harus ya healing lah, tipis-tipis. Bahasa ngetrennya sekarang kan healing ya teman-teman ya, atau relaksasi. Kemudian bersosialisasi, bangun, jangan rebahan terus. Karena rebahan itu bikin pikiran kita terus berjalan-jalan, mikir yang aneh-aneh, nggak karu-karuan. Bangun, 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 ayo. Keliengan juga bisa berasal dari gangguan saraf otonom. Sering banget nih ya, penderita GERD, anxiety terkena gangguan saraf. Ya karena itu tadi, gejala-gejala psikosomatis. Mikir hal-hal negatif, gak cuma semenit, 2 menit. Bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari. Saking lamanya sampai membuat sistem saraf terganggu, jadinya keliengan. Solusinya, lakukan olahraga ringan sesuai kemampuan, entah itu jalan kaki,
entah itu stretching atau peregangan, agar saraf-saraf dan otot-otot tidak tegang. Relaksasi, agar pikiran tenang. Bisa dengan mungkin berzikir, meditasi, atau lantunkan doa-doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bernyanyi, kemudian konsumsi vitamin. Nah, di sini teman-teman bisa konsumsi vitamin D kompleks atau vitamin D yang bisa memperbaiki sistem saraf dan otot-otot dalam tubuh kita. Karena apa? Karena otot dan saraf-saraf kita juga perlu nutrisi agar mereka bisa meregenerasi. Oke? Nah, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa bermanfaat untuk orang lain. Jika berkenan atau bermanfaat, silahkan share. Buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang, tetap semangat. Jangan menyerah, teman-teman pasti bisa. Saya bisa sembuh, teman-teman juga bisa sembuh. Semangat, oke? Sugestikan di diri teman-teman. Bikin afirmasi yang baik bahwa teman-teman itu baik-baik saja, teman-teman tidak ada masalah. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.